Ma lagi beli gelang di toko perhiasan. Diusir keluar sama mereka. Sama kartu yang kamu kasih ke Ma, juga dipatahin sama mereka. Cewek itu juga ngomongin aku pakai yang ku kompang camping. Gak mungkin mampu beli. Lo berani telepon minta bantuan orang ya? Gue mau lihat orang gede macam apa yang bisa lo panggil. Tempat kita ini yang terima sampah. Kurang ajar. Jangan ganggu ibu aku. Ma, jangan takut. Lo diam aja di situ. Gue langsung dateng. Toko perhiasan kan? Gue sekarang juga bubarin itu toko. Gue mau lihat ada apa aja di dalam. Makhluk apa yang berani ganggu ibu gue? Bos, perwakilan dari konglomerat ibu kota udah sampai di ruang rapat VIP, siap tanda tangan kontrak kita yang nilainya ratusan miliar. Bapak mau kemana? Batalkan kerjasama, suruh mereka pergi. Tapi bos, perwakilan mereka udah nunggu. Ini kontrak ratusan miliar loh. Gue suruh lo batalkan, ibu gue dilecehin di toko perhiasan. Kalau urusan ini nggak beres hari ini. Jangan bilang kontrak ratusan miliar. Gue bikin seluruh kota awan jungkir balik. Lo ini sikapnya gimana? Gue mau cari manajer lo ngomong-ngomong. Nggak mampu ya nggak mampu. Cari manajer gue buat apa? Bangsat tua, lo buta ya berani nabrak gue. Lo tahu gue di toko ini udah beli berapa banyak barang. Sepatu gue kotor. Lo sanggup bayar? Aku nggak nabrak lo. Lo sendiri yang nyerempet. Kayaknya lo kena. Gila ya? Sengaja cari ribut. Satpam mana? Cepet buang gila tua ini keluar. Berhenti. Siapa yang kasih lo keberanian? Berani sentuh ibu gue. Maaf. Gue telat, lo tenang aja. Gue bikin orang yang ganggu lo bayar harganya. Nak, mending kita pergi aja. Mereka banyak orang dan kuat. Kartu yang lo kasih ke aku, mah nggak bisa jagain. Rusak sama mereka. Mau pergi kemana? Yang tua dipukul. Yang kecil datang, mau gimana? Kamu mau bela orang tua bangka ini juga? Saran aku sih mending diam aja, jangan bikin malu sendiri. Mau pergi kemana? Yang tua dipukul. Yang kecil datang, mau gimana? Kamu mau bela orang tua bangka ini juga? Saran aku sih mending diam aja, jangan bikin malu sendiri. Kartu ini, kamu yang patahin. Iya, aku yang patahin. Kenapa? Kartu palsu dari mana? Entah dari lapak pinggir jalan bikinnya. Kalau nggak aku patahin, apa mau dibiarin kalian terus nipu orang? Xiaoyang, bagus banget. Emang harus dikasih pelajaran biar kapok. Biar mereka nggak kira punya kartu, plastik murahan bisa pamer kayak orang kaya. Hahaha. Kaipat itu kata apa kamu? Kalian pada ributin apa sih? Gak tahu hari ini ada klien besar datang. Manajer, akhirnya keluar juga. Ada orang yang bikin onar di sini. Ini tuh dua orangnya. Bawa kartu palsu mau belanja. Karena mereka berdua jadi bos jin nggak jadi belanja. Aku udah mau suruh satpam, usir mereka berdua keluar. Wah bos Jin. Maaf banget ya. Bikin bapak kaget. Salah kami pelayanannya kurang. Pak Qian. Soal hari ini, kalau Loe nggak kasih jawaban yang memuaskan, mulai sekarang, gue nggak bakal datang lagi ke toko Loe beli perhiasan. Kalian berdua buta ya. Berani-beraninya ngelawan bos Jin? Satpam. Cepet lempar dua orang ini keluar. Kalau Loe berani masukin lagi, lu berdua siap-siap aja dipecat. Hahaha. Kartu hitam di lantai ini, lu juga nggak kenal. Barang apaan sih? Gue nggak peduli kartu apapun, di wilayah gue. Bos Jin itu Tuhan kami. Satpam, cepet usir orang-orang ini. Jeng Xingbang, gue nggak peduli lu lagi ngapain sekarang. Gue kasih waktu 10 menit, cepet lu merapat ke toko perhiasan Jalan Yanjiang. Siap bos, gue segera dateng. Kalau 10 menit lagi gue nggak lihat lu sebagai GM Yun Cheng, siap-siap aja dipecat. Hahaha. Dia berani panggil langsung bos kita. Nama manajer Zheng dari Cloud City. Mana suruh manajer Zheng datang dalam 10 menit? Kamu kira kamu siapa? Orang terkaya di Cloud City. Beneran bikin ketawa mati. Pura-pura gede juga ada batasnya dong. Tadinya kukira cuma orang miskin. Nggak nyangka ternyata orang gila yang otaknya bermasalah. Lao Qian, cepat bertindak aja. Aku nggak mau 1 detik pun. Lihat orang gila ini lagi. Ayo, patahin kakinya buat aku. Terus buang ke jalan. Suara apa itu? 3. Hahaha. Manajer Zheng, kenapa kamu pukul aku? Maaf, bos. Aku telat datang. Salahku kurang tegas mendidik. Silakan hukum aku. Manajer Zheng, kamu gak waras apa? Jin Dafu, kamu pikir kamu apa? Berani-beraninya ngatur-ngatur di orang yang berdiri di depan kalian. Itu adalah penguasa sebenarnya. Dari seluruh dunia keuangan Cloud City. Zheng Xingbang, ibuku dilecehkan di wilayahmu. Kamu beneran hebat banget ya. Siapa yang melakukan ini? Maaf pak, aku yang buta mata. Bos, aku salah. Salahku salah. Pilih orang. Mohon, kasih aku 1 kesempatan lagi. Aku punya orang tua di atas, anak-anak di bawah. Kamu sebenarnya siapa? Aku bilang sama kamu. Aku punya backing di ibu kota. Kalau hari ini kamu berani sentuh 1 helai rambutku, pihak ibu kota nggak akan lepasin kamu. Zheng Xingbang, 3 hal.
Pertama, bekukan semua rekening atas nama Jin Dafu segera. Putus semua rantai dana perusahaannya. Aku mau bikin dia hari ini sebelum matahari tenggelam, bangkrut total. Siap. Aku mau bikin dia hari ini sebelum matahari tenggelam, bangkrut total. Siap. Kedua, singkirkan 3 orang ini. Aku nggak mau lihat mereka di Cloud City lagi. Aku akan urus sekarang. Aku jamin mereka akan hilang total dari Cloud City. Ketiga, toko perhiasan ini membuat ibuku tersinggung. Hancurkan dulu toko ini buatku. Anak marah banget buat ibunya. Jangan-jangan bakal kena masalah? Bu, tenang aja. Di kota awan ini, belum ada yang bisa bikin aku repot. Kamu kaget hari ini. Aku suruh orang antar kamu dulu ke villa pantai buat istirahat. Di sana aman banget. Bang Laujang, bawa mobilnya pelan-pelan. Antar ibuku pulang ke villa pantai. Tambah 2 kali lipat jumlah orang. Jaga 24 jam bergiliran. Ketat. Jangan sampai ada yang bisa mendekati villa 1 langkah pun. Siap, bos. Bos, akhirnya pulang juga. Ada masalah besar. Soalnya hari ini bos maksa batalin kontrak ratusan miliar dari konglomerat ibu kota. Wakil mereka marah besar. Mereka anggap itu sebagai penghinaan yang sangat serius buat keluarga mereka. Mereka mau apa? Mereka kerjasama dengan 3 keluarga tua lokal di kota awan. Gak cuman itu, Jin Dafu yang tadi disuruh bos hancurin, sokongan di belakangnya itu justru dari cabang kekuatan konglomerat ibu kota di kota awan. Pihak ibu kota udah resmi ngomong, mau blokir total semua bisnis kita. Hah, blokir aku? Modal orang-orang sok sombong dari kalangan elit ibu kota. Kocak. Bos, sekretaris Bu, nggak enak. 3 rekening luar negeri, inti kita baru aja diserang habis-habisan. Oleh kekuatan nggak jelas asalnya. Rantai dana lagi dibekukan paksa. Plus gudang logistik besar kita di area selatan. Rantai dana lagi dibekukan paksa. Plus 7 pusat. Gudang logistik besar kita di area selatan. Diserang sama beberapa asosiasi bisnis lokal. Jalur transportasi semuanya diputus. Bos, mereka mau habisin kita total? Potong semua sumber nafas kita. Sampaikan perintahku. Putus jaringan eksternal. Aktifkan sistem pertahanan level 1. Bilang ke semua eksekutif, siapa yang berani jual saham perusahaan kita, meski cuma 1 lembar di saat begini, aku bikin dia nggak bakal bisa keluar dari kota awan seumur hidup. Kalau nggak ada dana segar buat selamatin pasar, kita nggak bakal kuat sampai 48 jam. Ya, biarin aja mereka lempar. Mau kulihat, seberapa nggak tahu diri, para bodoh ini, berapa banyak umpan yang bisa mereka telan, mau kulihat, seberapa nggak tahu diri, para bodoh ini, berapa banyak umpan yang bisa mereka telan. Tua. Bos, nggak bisa begini terus. Para konglomerat ibu kota udah gabung sama 3 keluarga besar Yunceng. Mereka kerahkan dana ratusan miliar. Ngepung kita dari semua sisi, logistik kita berhenti total. Rekening luar negeri dibekukan. Kalau nggak bergerak sekarang, sore ini, perusahaan kita bakal bangkrut. Biarin aja mereka hancurin. Nggak boleh pakai dana cadangan buat nahan. Kamu gila. Demi seorang nenek tua yang dihina di toko perhiasan. Kamu berani ngelawan para petinggi ibu kota. Ini namanya kamu dorong kita semua ke dalam api neraka. Gue mundur. Kamu tunggu aja bangkrut. Gue mundur. Kamu tunggu aja bangkrut. Bener tuh, lawan kita tuh bos-bos besar ibu kota. Mereka bisa nindes kita kayak nindes, semut aja. Maaf ya, Bo. Gue juga mundur. Mereka udah nawarin gaji 3 kali lipat. Di sini cuma bakal ikut mati bareng lo. Bagus, pada pergi aja. Tapi jangan nyesel nanti. Hahaha, udah mau mati aja masih berani. Ngomong besar di sini, kamu pikir kamu masih jadi bos, yang bisa ngatur semuanya. Besok malam putra mahkota konglomerat ibu kota, bakal adain pesta kemenangan di Hotel Yunceng. Rayain sukses ambil alih semua perusahaan lo. Sekarang kita semua jadi tamu undangan tamu kehormatan dia. Sementara lu bentar lagi, jadi gelandangan. Bos, sekarang gimana? Pesta kemenangan malam ini, mereka kirim undangan. Minta lo datang langsung buat merendah minta maaf kalau nggak. Bos, ada masalah. Villa Teluk dikepung. Gerombolan bawah tanah Yunceng, macan putih bawa, ratusan orang. Tutup semua jalan keluar. Kata mereka, ini perintah putra mahkota, konglomerat ibu kota. Mau bawa pergi ibu tua dengan paksa. Biar lo tanda tangan perjanjian bangkrut. Hei serigala hitam, dengerin, jaga mati-matian villa ini. Siapa yang berani masuk sedikit aja, langsung bikin dia lumpuh. Gua segera datang, langsung bikin dia lumpuh. Gua segera datang. Serigala, hitam, bukain pintu. Kalau masih maksa bertahan, gue bakal bikin lo hancur juga. Lu disuruh siapa? Bukannya ini tuh yang bentar lagi? Jadi bos bangkrut yang nggak berguna itu. Gua bilang ya, tuan muda dari konglomerat ibu kota udah ngomong. Dia suruh kita culik nyokap lo dan bawa ke ballroom hotel. Katanya bakal ada tontonan seru. Mau culik ibu gue? Nggak peduli lo di belakang anjing mana yang gonggong. Berani-beraninya sama ibu gue. Gue bakal bikin lo nggak pantas jadi hantu sekalipun. Ah. Yang nggak mau mati, pergi sekarang juga. Bos, untung bapak balik tepat waktu. Bagus, lo istirahat aja sekarang. Gue mau lihat ibu.
Nak, kamu nggak kenapa-napa kan? Meike itu sebenarnya siapa sih? Mah, aku nggak apa-apa. Cuma masalah bisnis kecil-kecilan aja. Udah gue usir mereka. Malam ini ibu jangan kemana-mana. Istirahat aja yang baik. Urusan sisanya bakal gue beresin tuntas. Bos, di sana nggak apa-apa? Gue lihat dari CCTV, bahaya banget tadi. Gue nggak apa-apa. Kirim alamat hotel tempat konglomerat ibu kota ngadain pesta perayaan malam ini ke gue. Bos, Bapak jangan pergi ke sana. Sekarang di sana udah berkumpul semua eksekutif yang khianatin kita dan musuh-musuh yang mau injak-injak kita buat naik. Bapak pergi ke sana kayak domba masuk ke sarang serigala, mereka bakal pakai cara paling. Buat hina Bapak, siapin satu komputer yang bisa langsung terhubung ke pusat perdagangan saham global dengan akses tertinggi. Bawa ke ballroom. Heh, malam ini gue mau bikin mereka lihat sendiri. Gimana caranya mereka jatuh dari surga ke neraka? Tuan Muda Chin. Lihat tuh. Anjing kurap itu benar-benar berani datang. Hahaha. Lu tuh yang nggak tahu diri. Berani nolak kontrak dari konglomerat ibu kota. Dasar tolol. Betul, Tuan Muda Chin. Dia itu. Apa gue selama ini perlakuin kalian dengan buruk? Jangan sok-sok baik di sini. Lo demi seorang nenek-nenek. Berani lawan konglomerat ibu kota. Mau nyeret kita semua ke dalam masalah. Tuan Muda Chin kasih kita gaji 3 kali lipat. Masa kita harus mati bareng lo? Hahaha. Udah cukup. Jangan banyak bacot. Sekarang, lu berlutut. Pada dokumen pengalihan aset gratis ini, tanda tangani. Lalu merangkak keluar. Mungkin aku bisa pertimbangkan untuk melepaskanmu, dan ibumu yang udah tua itu, suruh aku berlutut? Dasar kamu yang cuma ngandelin lindungan keluarga, sampah pemalas yang cuma makan tidur, pantas? Mau mati masih aja keras kepala. Satu kata dari Bang Chin. Bisa bikin usaha kamu di kota Yun hancur lebur. Satpam. Pegang dia. Suruh dia berlutut dan tanda tangan. Bos, alat yang diminta udah dibawa, sudah berhasil terhubung ke jaringan akses tertinggi global, kok bawa laptop murahan? Mau live streaming. Minta tolong di sini. Aku bilang, hari ini, bahkan kalau dewa turun, juga nggak bakal nyelamatin kamu. Hahaha. Hari ini, bahkan kalau dewa turun, Juga nggak bakal nyelamatin kamu. Hahaha. nyelamatin aku? Kebanyakan mimpi kamu, aku cuma datang ngasih tahu. Keluarga kalian udah tamat. Pura-pura sok kuasa. Aku mau lihat kamu pencet-pencet. Keyboard murahan mau jadi apa? Awasin dia ketat. Jangan sampai kabur. Tenang, Bang Chin. Si bocah ini cuma getak sambal. Rantai dana atas nama dia udah diputus sama Tuan. Sekarang mungkin bahkan 10.000 aja nggak bisa keluarin. Haha. Menghubungkan ke otorisasi akses tertinggi pusat keuangan dark web, kode nama, Dark Abyss. Bang Chin, dengar-dengar konglomerat ibu kota yang paling dibanggakan. Itu dana leverage ratusan miliar di luar negeri. Gimana? Sekarang kamu udah takut? Telat, aku bilang. Itu modal kebanggaan keluarga kami. Bahkan kalau kamu jual seluruh kota Yun, nggak sampai 1/10 kami. Serius? Kalau gitu biar aku lihat. Modal kalian bertahan berapa detik? Arsha darling. Hahaha. Bikin aku ngakak. Kamu kira lagi syuting film. Tekan enter sekali. Bisa short konglomerat ibu kota? Otak kamu beneran sakit. Hahaha. Parang. Halo pak, aku lagi ngurusin itu di Yunceng. Dasar bajingan. Aku lagi ngurusin itu di Yunceng. Dasar bajingan. Kamu di Yunceng? Bikin masalah sama siapa sih? Rekening dana luar negeri kita. Baru aja diserang. Sama serangan ganas dari modal asing raksasa yang nggak jelas. 30 detik. Cuma 30 detik. Semua leverage-nya habis. San 4 miliar. Nggak ada sisa 1 sen pun. Kita bangkrut. Bangkrut total. Chin, Tuan Chin. Pak Bos tadi bilang, bangkrut? Aku udah kasih kalian kesempatan, tapi kalian sendiri yang cari mati. Tadi pas kalian teriak-teriak, bener-bener gagah ya. Tadi pas kalian teriak-teriak, bener-bener gagah ya. Bos, aku salah. Tadi aku kayak kerasukan setan. Dipaksa sama Tuan Chin. Minta dikasih kesempatan lagi. Kumohon. Aku mau jadi budak abang. Apa aja. Masih 5 menit lagi. Konglomerat dari ibu kota yang sebenarnya, pemimpinnya juga akan tiba sebentar lagi. Dua menit pas. Bapakmu datang buat nyelamatin lo. Pak, akhirnya datang. Ini dia, bocah ini. Dia pakai cara hacker. Ngerusak akun kita. Cepat potong-potong dia jadi 8 bagian. Lempar ke sungai buat ikan. Pak, ngapain pukul aku? Saya Qin Zhenghao, yang nggak bisa mendidik anak, telah menghina Kaisar Abis ke-8.
Saya pantas mati 1000 kali. Mohon Kaisar berkenan mengangkat tangan. Beri keluarga Qin satu jalan hidup terakhir. Kaisar, abis kegelapan? Pak, apa lo salah orang? Dia cuma orang di Yuncheng, bos yang hampir bang. Dasar anak kurang ajar. Diam kau. Lo tahu apa? Seluruh dunia keuangan global, urat nadinya ada di tangan Kaisar. Lo pikir keluarga Qin kita? Itu aset kecil apa? Cukup Kaisar. Ngomong satu kata, 10 keluarga Qin pun akan lenyap dalam sekejap. Cukup Kaisar ngomong satu kata. 10 keluarga Qin pun akan lenyap dalam sekejap. Qin Zhenghao, lo masih nggak terlalu bodoh, setidaknya lo kenal sama muka gue. Paduka, tenang dong. Ini semua gara-gara anak durhaka itu yang buta. Kontrak triliunan itu kita batalkan aja. Keluarga Qin, rela kasih setengah aset secara cuma-cuma. Cuma minta. Kontrak triliunan. Keluarga Qin, apa kalian kepedean banget ya kontrak triliunan itu? Cuman waktu itu gue lihat kalian, keluarga Qin kerja lumayan rapi, gue kasih seadanya aja, kayak sisa-sisa rezeki, gue mau ngasih baru lo bisa ambil, gue nggak ngasih, lo nggak berhak lihat aja. Nyokap gue kaget di kota awan. Orang keluarga Qin bukan cuma nggak minggir, malah berani ngajak kucing-kucingan kayak gini, buat blokir gue. Malah berani ngajak kucing-kucingan kayak gini, buat blokir gue, sampai kirim orang ngepung villa gue. Lo pikir setengah aset bisa beli nyawa seluruh keluarga lo? Bawa anak lo si sampah itu, pergi dari kota awan. Dalam 3 hari gue mau lihat berita. Keluarga Qin bangkrut total. Kalau soal orang-orang ini, Paduka tenang aja. Gue bakal pakai cara paling kejam. Bikin mereka bayar atas kebodohan hari ini. Jamin mereka nggak bakal lihat matahari besok. Mah, semalam ibu nggak tidur nyenyak. Urusan keluarga Qin udah beres total. Di kota awan nggak ada orang berani sentuh sehelai rambut ibu. Ibu nggak usah takut lagi. Nggak, ibu nggak takut. Cuma tadi malam hujan deras banget, bikin nggak bisa tidur tenang. Nak, kalau urusan udah selesai, kita pindah kota aja ya. Ibu rasa kota awan belakangan gak aman. Mah, apa ibu sembunyi sesuatu dari aku? Nggak, ibu nggak sembunyi apa-apa dari kamu. Ibu cuma ngomong doang. Aku udah kenyang. Masuk kamar dulu ya, istirahat. Nyokap takut. Tapi yang dia takutin pasti bukan keluarga Qin, yang udah gue injak-injak sama orang kaya baru itu. Bilang, bos, udah gue selidiki. Tadi malam gue interogasi semalaman manajer Cia, yang bos perintahkan buat dihabisi. Setelah gue pakai sedikit tekanan, dia ngaku. Kemarin nyonya tua dijadiin sasaran di toko perhiasan. Bukan orang kaya baru mendadak sama sekali. Kecelakaan gara-gara salah lihat. Siapa yang main di belakang? Manajer Cian bilang. Sehari sebelum Nyonya pergi ke toko perhiasan, ada seorang misterius kirim ke rekening luar negerinya, rekening rahasia, masuk transfer 50 juta dolar AS. Ada seorang misterius kirim ke rekening luar negerinya, rekening rahasia, masuk 50 juta dolar AS. Satu-satunya permintaan dari pihak lawan, yaitu suruh manajer Cian waktu. Nyonya pergi ke toko, sengaja bikin dia marah, paksa dia keluarkan kartu hitam premium itu. Dan harus patahin kartunya. Patahin kartu hitam. Pihak lawan mau lewat rusak kartu hitam. Untuk memastikan koordinat asli ibuku. Bos, sekretaris gue telusuri dari 50 juta dolar AS itu, lacak alur transfernya. Ketemu dana lewat ratusan. Rekening luar negeri offshore sebagai pencucian uang. Tapi sumber akhir semuanya mengarah ke ibu kota. Klan Ye dari ibu kota ya. Bos, kok bapak tahu? Hasil dari sekretaris Lin, memang konglomerat siluman nomor 1 di ibu kota. Klan Ye itu lebih menakutkan daripada klan Qin. 10.000 kali lipat. Benar-benar raksasa buat. Katanya kekuasaan mereka, Sudah merasuk ke seluruh dunia. kenapa mereka targetin Nyonya? Aku nggak peduli kalian apapun. Keluarga siluman nomor 1, berani sentuh ibuku. Pasti akan kubikin seluruh keluargamu nggak ada yang selamat. Bu, aku tahu ibu belum tidur. Kita ngobrol. Bu. Nak, ibu pergi, jangan cari ibu. Kamu sekarang sudah sukses. Ibu bangga, tapi klan Ye di ibu kota adalah sesuatu yang nggak bisa kamu bayangkan. Raksasa besar. Klan Qin di mata mereka. Bahkan gak sebanding sama anjing. Patahin kartu hitam itu adalah ultimatum terakhir buatku. Ibu nggak mau bikin kamu kena masalah. Hidup baik-baik. Jangan pernah datang ke ibu kota. Serigala hitam. Bos, aku bersalah. 3 menit yang lalu, sistem keamanan villa diretas dengan sangat mengerikan. Oleh hacker yang paksa ambil alih selama 10 detik. Sistem keamanan villa diretas dengan sangat mengerikan. Hanya dalam 10 detik itu. 4 orang jagoan top berbaju hitam. Seperti hantu menyusup. Bikin pingsan semua pengawal rahasia kita. Bawa paksa nenek. Bisa dalam 10 detik nembus pertahananku, yang aku pasang sendiri. Dan di depan mataku, bisa bawa orang pergi tanpa ketahuan. Klan Ye ibu kota emang jago. Kaisar Jurang Gelap. Udah sering dengar namamu. Oh salah. Mungkin aku harus panggil kamu. Sebutan adik sepupu yang terbuang. Siapa kamu? Mana ibuku? Aku generasi ketiga klan Ye.
Pewaris utama, Ye Cheng. Siapa kamu? Mana ibuku? Aku generasi ketiga klan Ye. Pewaris utama, Ye Cheng. Kalau soal ibumu itu. Sekarang dia lagi santai banget. Duduk di pesawat pribadiku. Siap-siap pulang ke klan Ye ibu kota. Buat dihukum aturan keluarga. Kamu mau apa? Haha, ngomong sama orang pintar emang gampang. Anjing dari keluarga Qin itu meskipun bodoh, tapi dia berhasil nyelesain Berhasil maksa kamu buat ngebongkar. identitas Kaisar Jurang Gelap, sepupu, Kekaisaran Jurang Gelap punyamu itu. Ngontrol sepertiga dana, lepas pantai global. Daging gemuk ini udah lama jadi incaran klan Ye. Gue kasih kamu waktu 24 jam. Bawa semua hak tertinggi Kekaisaran Jurang Gelap, kunci akses dan perjanjian transfer aset. Dan sendirian datang ke ibu kota nemuin gue. Kalau enggak, Setelah 24 jam lewat, gue potong jari nenek tua itu. Satu persatu dan kirim ke kamu. Ye Cheng, dengar baik-baik. RGC jam lagi, aku akan tiba tepat waktu di ibu kota. Tapi bukan buat serah terima tapi buat nganter seluruh klan Ye ke liang lahat. Hubungin markas Domain Gelap. Bangunin Wolf, Dewa Utama Global. Kumpulin semua dana pasar gelap. Malam ini, aku bakal bikin langit ibu kota berubah total. Siap. Bawahan langsung laksanakan. Hubungin markas Domain Gelap. Bangunin Wolf Dewa Utama Global. Kumpulin semua dana pasar gelap. Malam ini, aku bakal bikin langit ibu kota berubah total. Siap. Bawahan langsung laksanakan. Pantesan Kaisar Jurang Gelap. Berani banget. Beneran berani datang sendirian, nerusuk masuk ke Villa Naga Jurang punya klan Ye. Aku kira kamu bakal bawa teman-temanmu itu, yang 12 dewa utama itu buat mati bareng. Ternyata kamu bodoh dari yang aku kira. Hahaha. Ternyata kamu lebih bodoh dari yang aku kira. Hahaha. Lepaskan ibuku, aku bisa pertimbangin buat kasih kamu mayat utuh. Hahaha. Mau mati masih berani sombong sama aku. Kira ini masih kota awan, lumpur kecil itu. Ini ibu kota, wilayah keluarga Ye. Aku tinggal goyangin jari sedikit. Nyawa ibumu langsung melayang. Aku saranin kamu buruan, serahin semua kunci kekaisaran Dark Abyss, terus sujud dan sungkem ke aku. Sampai aku puas. Kalau enggak, sekarang juga kepalanya aku penggal. Bu, jangan takut. Aku bakal selamatin kamu. Ye Cheng, kamu pikir aku datang sendirian? Kamu pikir ribuan orang keluarga Ye ini yang megang besi tua sampah itu bisa nahan kekaisaran anyuan aku? Hahaha. Jangan sok-sokan di sini. Sistem pertahanan udara dan radar keluarga Ye adalah yang paling canggih di dunia. Bahkan lalat aja nggak bisa masuk. Kau, Tuan muda, ada masalah. Gudang senjata bawah tanah kita. Dan. Apa lagi? Cepat bilang. Dan kita dikepung. Tumyam. 12 dewa utama dunia bareng. 1.000.000 pasukan Dark Abyss udah siap semua. Ye Chen, modal yang dibanggain keluarga Ye. Di mataku nggak ada apa-apanya. Sekarang giliran aku yang tentuin aturan. 12 dewa utama Dark Abyss. Menghadap Kaisar, 1.000.000 legiun Dark Abyss udah sepenuhnya. Blokir semua jalur masuk keluar ibu kota. Semua pos luar keluarga Ye, udah dibasmi semua. Silakan Kaisar beri perintah serangan total. Berdiri, dasar sampah. Siapa yang bangun dan bunuh dia? Aku kasih hadiah 10 miliar. Siapa yang bangun dan bunuh dia? Aku kasih hadiah 10 miliar. Jangan mendekat. Kalau kamu maju selangkah lagi, aku bakal mati bareng nenek tua ini. Biar kamu nyesel seumur hidup. Hah, mati bareng? Kamu aja nggak punya hak buat itu. Tanganmu terlalu lambat. Maaf. Anakmu telat, Nak, kamu bodoh banget. Kamu gak seharusnya datang. Air di keluarga Ye terlalu dalam, kamu bakal celak. Berhenti. Semuanya berhenti. Nak, ini semua kesalahpahaman. Aku kakek kandungmu. Suyun adalah anak kandungku. Mana mungkin keluarga Ye benar-benar menyakitinya. Ye Chen si tolol itu seenaknya bertindak sendiri. Aku akan menghukum dia dengan aturan keluarga, karena kamu sudah mencapai hal yang luar biasa. Sebaiknya kamu pulang ke keluarga. Terimalah keluarga Ye. Bang Tua, jangan pura-pura di sini. 25 tahun lalu, cuma karena aku menolak perjodohan bisnis yang kalian atur, kamu tega mengusirku dari rumah, bahkan menyuruh orang memburu kami di tengah salju deras. Kalau bukan karena kami selamat dan kabur ke Yungzhou, pasti sudah jadi tanah kuburan. Sekarang kamu bicara soal hubungan keluarga,
Kalian dengar? Dulu kamu menganggap kami seperti rumput liar. Sekarang tahu aku adalah kaisar jurang kegelapan. Langsung mau cari hubungan. Bang tua, apa kamu udah pikun? Keluarga Huilan membesarkanmu. Kamu harus berkorban untuk keluarga. Putra kakakmu, Ye Tian, adalah jenius bisnis yang jarang ada dalam 100 tahun di keluarga Ye. Juga satu-satunya pewaris masa depan. Aku habiskan semua sumber daya keluarga untuk membina Yetian. Tapi sekarang dia terkena penyakit parah. Hanya kamu yang bisa menyelamatkannya. Aku suruh orang membawamu kembali. Hanya demi menyelamatkan fondasi keluarga Ye. Apa itu salah? Baik, baik sekali. Kalau fondasi keluarga Ye adalah si Ye Tian itu, maka aku sendiri akan menghancurkan fondasi kalian. Beserta warisan 100 tahun ini. Sedikit demi sedikit, Dewa Utama pertama, dengar perintah. Aku siap. Aktifkan protokol 0. Aku siap. Aktifkan protokol 0. Dalam 5 menit, aku mau 70 teras lepas pantai milik keluarga Ye di seluruh dunia. Semua bangkrut total. Aku mau semua saham grup keluarga Ye yang terdaftar jadi sampah. Dan putuskan semua rantai dana akun gelap mereka. Aku mau keluarga Ye habis total. Siap, Paduka. Jalankan rencana. Kamu berani. Keluarga Ye kita punya dasar yang dalam banget. Nggak ketebak. Aset kita tersebar di seluruh dunia. Meskipun kamu adalah kaisar jurang gelap. Nggak mungkin dalam 5 menit. Pak, keadaan buruk. Beberapa konglomerat top dari Pulau Selatan tiba-tiba nyerang kita barengan. Rantai dana luar negeri kita putus. Pak Tua, ratusan mitra bisnis kirim surat pemutusan kontrak sekaligus. 8 perusahaan. Publik yang atas nama kita langsung anjlok ke batas bawah pas buka. Nilai pasar lenyap 300 miliar. Habis, semua habis. Warisan 100 tahun keluarga Ye. Ternyata hancur di tanganku. Ini baru aja dimulai. Harta dihapus jadi 0 itu cuma langkah pertama. Selanjutnya, saatnya ngitung utang darah kalian yang nyoba menyakiti ibuku. Pergi bawa orang yang disebut dasar keluarga Ye Tian, ke sini. Aku mau lihat. Jenius luar biasa kayak apa? Yang pantas pakai nyawa ibuku buat perpanjang umurnya. Jenius luar biasa kayak apa? Yang pantas pakai nyawa ibuku buat perpanjang umurnya. Siap, laksanakan. Kalian siapa? Lepasin aku. Kalian tahu aku siapa? Aku calon kepala keluarga Ye. Kalian berani sentuh aku sedikit aja. Aku suruh kakekku hancurin kalian semua. Kakek, ini gimana ceritanya? Mereka ini orang apa? Ya Tuhan, keluarga Ye habis. Semuanya habis. Kita udah ganggu orang yang gak seharusnya. Kamu Ye Tian? Dengar-dengar kamu kena penyakit parah. Butuh nyawa ibuku ganti nyawamu. Nak, aku saranin kamu sadar diri. Kamu lepas aku sekarang. Keluarga Ye masih bisa kasih kamu makan. Kalau nggak, Di depan kaisar juga berani menggonggong. Mau hidup? Ye Tian, aku udah selidiki penyakitmu. Kebetulan aku punya obat buat penyakit kayak gini. Kamu mau? tolong kasih aku obatnya. Asal kamu selamatin aku. Aku rela jadi budakmu. Aku nggak jadi kepala keluarga Ye lagi. Semuanya aku kasih ke kamu. Aku nggak jadi kepala keluarga Ye lagi. Semuanya aku kasih ke kamu. Obatnya aku punya. Tapi tadi, udah aku perintahkan. Mulai hari ini, rumah sakit manapun di seluruh dunia, institusi medis manapun, kalau ada yang berani nerima kamu, berarti jadi musuh. Kekaisaran abis gelapku. Aku mau kamu rasain hidup ini. Ketakutan yang terkikis sedikit demi sedikit, perlahan-lahan lenyap dalam keputusasaan dan kesakitan. Jangan. Ratakan keluarga Ye buat aku. Baik, Kaisar. Meskipun keluarga Ye adalah keluarga tersembunyi nomor 1 di ibu kota, dengan fondasi yang kuat, tapi kejadian kali ini pasti nggak sesederhana itu. Dulu Biao, lapor kalau sistem pertahanan abis gelap di villa perbukitan itu. Yang aku tulis sendiri, udah diambil alih paksa hacker selama 10 detik. Algoritma enkripsi sistem itu, dengan tim keluarga Ye yang udah ketinggalan zaman. Apalagi 10 detik, kalaupun dikasih 10 tahun, pasti nggak bakal bisa ditembus. Bos, masalah besar. Tenang. Jelasin. Tadi pusat keuangan, pas, lagi ngitung total aset keluarga Y. Aku sekalian ngecek awal waktu, transfer 50 juta itu ke manajer Kian di bank. Kode logika dasar dolar AS-nya. Uang itu secara permukaan dari keluarga Y. Tapi sumber dana aslinya ternyata dari kita. Akun cadangan tingkat 1 internal Kekaisaran Abis Gelap, terus log peretasan sistem pertahanan villa, sistem itu sama sekali nggak diretas dari luar. Tapi ada orang yang pakai kunci otoritas tertinggi internal menutup paksa dari dalam selama 10 detik. Yang punya akses ini selain Anda Cuma 12 dewa utama abis gelap. Kaisarku yang baik. Kaget nggak, nak? Terkejut nggak? Keluarga Ye yang bodoh itu beneran kira mereka bisa apa-apa. Aku cuma sedikit kasih mereka info tentang kota awan di dark web. Mereka langsung buru-buru pergi buat nguji batasmu buat aku. Semua ini jebakanmu.
Memancing keluarga Ye buat bawa ibuku. Memaksaku mengerahkan sejuta legiun malam ke ibu kota. Tujuanmu adalah mengalihkan harimau dari gunung, mengosongkan markas pusat. Hahaha. Quan Chong, kalau kamu nggak mati, aku selamanya cuma jadi nomor 2. Demi seorang nenek tua, kamu tega ngirim 12 dewa utama dan sejuta. Singa pergi semua dari markas luar negeri. Sekarang inti seluruh kekaisaran malam gelap. Pusatnya sudah aku ambil alih sepenuhnya. Hak akses tertinggi kamu sekarang sudah aku bekukan. Dana luar negeri kamu sudah aku kunci mati total. Kamu sekarang cuma seorang komandan tanpa siapa-siapa dan nggak punya apa-apa. Demi pertemanan kita dulu, Aku siapin hadiah besar buat kamu. Aku keluarin duit gede buat sewa. Tentara bayaran Blood School yang masuk 10 besar dunia. Aku keluarin duit gede buat sewa. Tentara bayaran Blood School yang masuk 10 besar dunia. Mereka sekarang udah ngepung semua gedung kamu. 1 menit lagi, mereka akan bawa mayat kamu ke depan aku. Zillion. Bos, kita habis. Kita benar-benar habis. Tanpa bantuan Kekaisaran Dark Abyss, kita pakai apa lawan Blood Skull? Xueme, kamu udah ikut aku bertahun-tahun. Masih naif aja? Kamu beneran kira cuma satu? Kekaisaran Dark Abyss itu semua kartu truf aku? Chong. Bersembunyi di bawah. Tutup mata. Tutup telinga. Target ada di balik perlindungan, nggak peduli hidup atau mati, bersihin tempat sekarang juga. Tembak. Fokus tembakan. Bunuh dia. Hah? Kakakmu ini monster apa sih? Xueme, ini yang kamu bayar mahal, sampah yang kamu sewa. Kelihatannya, kamu bukan cuma selera jelek. Otak kamu juga payah. Kelihatannya, kamu bukan cuma selera jelek. Otak kamu juga payah. Nggak mungkin. Meskipun gerakan kamu bagus, nggak mungkin bisa hindari. Incaran helikopter tempur, anak buah Blood Skull pada nggak guna ya. Xueme, kamu beneran kira yang kamu ambil itu? Kekaisaran Dark Abyss itu semua aset aku? Jangan sok-sokan di sini. Aku udah ambil alih sistem sepenuhnya. Semua rekening offshore atas nama kamu, semua dana cadangan ada dalam genggaman aku. Aktifkan protokol logika dasar Genesis. Verifikasi retina. Akses otoritas pencipta tunggal masuk. Protokol Genesis sudah aktif, sistem umpan sudah jalan, program penghancuran diri dan balik arah. Kenapa ini? Dana akunku kenapa? Terus terkuras habis. Kenapa sistemnya terkunci? Cepat hentikan. Kenapa sistemnya terkunci? Cepat hentikan. Xueme, kamu terlalu serakah. Sejak kamu diam-diam pakai dana pertama dari pusat 3 tahun lalu, aku sudah tahu ambisi kamu. Sistem yang kamu rebut itu cuman umpan lubang hitam keuangan yang aku buat sendiri untuk kamu. Saat kamu pakai otoritas tertinggi, mengambil alih saat itu juga, umpan itu akan balik. Melahap semua aset atas nama kamu, bahkan uang muka yang baru kamu pakai buat sewa para pecundang ini. Nggak mungkin. Kamu bohongin aku? Sekarang kamu baru beneran, jenderal tanpa pasukan, nggak punya apa-apa. Ngomong-ngomong, lihat keluar jendela kamu. Pengawal bayangan gelapku udah sampai. Bahaya udah lepas, keluar aja. Bos, helikopter di luar. Pengawal bayangan gelapku yang asli, nggak pernah kerja setengah-setengah, panggil orang buat bersihin tempat, terus kabari semua. Note inti Genesis yang tersembunyi di seluruh dunia, malam gelap yang lama sudah mati, fajar baru tiba. Mulai hari ini, dunia bawah tanah global. Cuma ada satu aturan, yaitu aturanku. Siap, bos. Semua masalah udah dibersihkan total. Baik itu keluarga Ye di ibu kota, maupun para pengkhianat yang sembunyi di kegelapan. Di dunia ini, udah nggak ada satu orang pun yang bisa mengancam keselamatan Mama. Nah, asal kamu aman-aman aja. Mama nggak takut sama apapun,